pagi. BKSDA itu apa kepada hal lain? Banyak pantai yang bagus-bagus. Nah, bintang tamu kita yang Kemudian ada ekosistem. jangan lupa untuk terus pantengin, tongkrongin channel YouTube-nya Balai KSD NTB karena nanti di episode berikutnya akan ada banyak giveaway yang akan kita berikan kepada Sobat Harmoni yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa ya. Salam Harmoni. April 1815, gunung api yang menjulang setinggi 4.300 meter di semenanjung Sanggar Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meledakkan tubuhnya, memulai letusan kolosalnya hingga menimbulkan kolom abu menembus atmosfer. Ini adalah letusan gunung api terbesar dalam catatan sejarah manusia. Letusannya mencapai 7 skala Volcanic Explosivity Index yang setara dengan 170.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima atau 4 kali lebih besar dari letusan Krakatau pada Agustus 1883. Dalam waktu singkat, seluruh bagian gunung terlihat seperti menyala, diselimuti lahar yang menyebar ke segala arah. Letusannya terdengar hingga sejauh 2.600 km ke 4 penjuru mata angin. Tanah Sumbawa, Lombok, Bali, Madura, dan Jawa bagian timur bergetar dan gelap gulita. Sekitar 117.000 jiwa penduduk Pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa kehilangan nyawa akibat langsung letusan Gunung Tambora dan bencana kelaparan serta wabah penyakit yang timbul sesudahnya. Negara-negara di Eropa dan Amerika juga merasakan dampaknya. 1 tahun pasca letusan Tambora, abu vulkanik masih menyelimuti bumi di lapisan atmosfer. Cuaca dingin ekstrim membuat gagal panen hingga menyebabkan kelaparan. Fenomena saat itu mereka sebut sebagai tahun tanpa musim panas atau year without summer. Sedangkan di wilayah Arktik, suhu menjadi lebih hangat dan membuat es mencair sehingga iklim dunia berubah. Letusan ini menyisakan bentuk kaldera dengan diameter mencapai lebih dari 7 km, mencapai kedalaman lebih dari 1,2 km dari titik tertingginya, dan menjadikannya sebagai kaldera gunung api aktif terdalam di dunia. Salam Harmoni. Napoleon Bonaparte adalah kaisar dari kerajaan Prancis yang hampir saja menguasai seluruh daratan Eropa. Tapi hal itu tidak terjadi karena ada hal yang aneh terjadi, yaitu letusan Gunung Tambora yang letaknya jauh sekali dari Eropa, itu ribuan kilometer. Dan itu banyak korban jiwa, hampir 100.000 korban jiwa. Tapi itulah cerita masa lalu ya. Dan hari ini kita akan cerita tentang bagaimana Tambora masa kini dan Tambora masa yang akan datang. Telah hadir bersama saya tamu kita, yaitu Kepala Balai Taman Nasional Tambora ya. Ya nggak ada gunungnya. Nggak ya. ada Jadi, gunungnya. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Bapak Denny Rahadi. Kita sambut ini dia Sobat Harmoni, Bapak Denny Rahadi. Silakan Pak disapa Halo, dulu Pak. Sobat Harmoni. Sehat selalu. Iya. Salam dari Semenanjung Sanggar. Wah, Semenanjung Sanggar ya, itu nama lainnya dari Iya, Tambora ya, tagline dari Semenanjung Sanggar. Sanggar. Oke, Pak Denny kan karena ini kan Sobat Harmoni kan kita tujukan untuk adik-adik kita yang Gen Z.
lebih akrab kita panggil Kak aja ya. Ya, Kak Denny nggak apa-apa nih? iya, Iya, nggak apa-apa Kak Kak Gangga. Denny. Nah, Saya Kak manggil Gan Kak juga. biasanya kan kita kakak adik nih. Iya, walaupun udah jenggotan panggil Kak aja. Jadi begini Kak Denny, biasanya kita tuh kalau sebelum kita bicara tentang yang berat-berat, kita ngobrol dulu yang santai-santai. Ya, Ya, kita pengen kenal nih, lebih dekat dengan Kak Denny. Tadi nama lengkap sudah, kemudian asalnya dari ya. mana, lahir, besar di mana, terus kok bisa tuh menjadi seorang rimbawan dan alhamdulillah sekarang berada, menjadi Kepala Balai Taman Nasional Tambora. Nah, Iya, terima kasih Kak Gangga. Saya putra asli kelahiran di Lombok Tengah, mhm, di Praia, dan alhamdulillah besar juga di Praia. Kemudian saat mau memasuki masa usia untuk masuk SLTA, saya melanjutkan ke Makassar di Sekolah Kehutanan Menengah Atas saat itu namanya SKMA Ujung Pandang. Kemudian di SKM Ujung Pandang selesai di tahun 2000, penempatan di Balai KSD NTB waktu itu saya ditempatkan pertama kali di Taman Wisata Gilimatra di Lombok Utara ya masuknya sekarang ya, iya iya, betul Kabupaten betul. Lombok Utara. Kemudian alhamdulillah saya dapat panggilan untuk mengikuti karya siswa di tahun 2024. Singkat cerita, saya mengabdi lagi setelah selesai kuliah, mengabdi lagi di Balai KSDA NTB, kemudian diberikan mandat yang cukup bergengsi, yaitu mengawal perubahan fungsi Taman Nasional Tambora, dan akhirnya saya melekat di situ, Oh, Kang Anggo. Melekat menjadi TU bagian tata usaha sejak tahun Desember 2016. Kemudian di Oktober 2022 saya mutasi pindah ruangan menjadi kepala balai di dari Taman ruangan Nasional depan ke Tambora. depan lagi Betul itu. sekali Kang. Kalau orang lain putar-putar dulu, saya Ah, alhamdulillah hanya pindah ruangan gitu. alhamdulillah Masih cukup mengawal Taman Nasional Tambora dan masih dipercaya untuk mengawal organisasi yang saat ini masih organisasi termuda. Mudah-mudahan Moyo dan Satonda juga akan lahir menjadi UPT UPT termuda juga sendiri. di Indonesia. Oke, tadi kan tamat SMP melanjutkan, itu memang karena keinginan sendiri atau memang dari dorongan dari orang tua atau mungkin melihat siapa gitu, wah kayaknya enak nih jadi orang kehutanan nih, jadi Polhut kah atau jadi apa gitu? Ada terinspirasi oleh siapa gitu? Ya kalau sebenarnya dulu waktu kecil orang tua keberatan Mhm, karena orang tua sendiri belum pernah ditinggal mhm, oleh saya untuk pergi merantau. merantau gitu ya? Tiba-tiba saya harus merantau jauh ke negeri seberang. Negeri seberang jauh sekali di Sulawesi. Awalnya keberatan, tapi saya merasa terpanggil ya, karena almarhum juga dulu seorang rimbawan. Oh jadi Bapak Ya, Rimbawan, almarhum bapak oke. dulu rimbawan di Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah. Jadi saya ya udah melanjutkan sebagai generasi beliau. Berarti memang darah Rimbawan itu sudah mengalir Betul, deras di dalam betul, tubuhnya bukan hanya Kak dari Denny nih. bapak, dari kakek pun dulu kerja di Jawatan Kehutanan, belum jadi ke Oh belum departemen. jadi Nah, departemen. Iya iya iya, ya memang masih di memang Jawatan produk-produk Kehutanan. asli kehutanan ya. Itu berarti, KSD NTB yang bikin-bikin dokumennya Tambora itu dulu masuk bagian dari tim itu ya, Kak Iya, Denny waktu itu ya? iya. Dan sekarang dikasih amanat untuk Mengawal dari mengawal. awal organisasi sampai sekarang. Sekarang sudah ada di Iya, pucuknya. Kemudian mungkin, tadi kan sempat cerita dari awal bahwa pernah di BKSD NTB nih. Mungkin boleh cerita sedikit pengalamannya nih, ya. apa yang paling berkesan nih? Karena kan sudah pindah nih ke Taman Nasional Tambora. Nah, ketika di BKSD NTB apa nih yang paling paling berkesan selama mengabdi di BKSD NTB? Yang paling berkesan ya pengalaman pertama, dan memang itu suka dukanya banyak sekali, luar biasa pengalaman yang diberikan adalah mengawal proses perubahan fungsi Taman Nasional Gunung Tambora yang dulu ada 3 status fungsi. Pertama cagar alam, Mhm. kemudian suaka marga satwa, dan taman buru. Ada 3 fungsi kawasan konservasi ini kita kawal proses kajiannya, dan alhamdulillah saat itu saya dipercaya oleh pimpinan untuk mengawal proses 3 status kawasan ini menjadi taman nasional Nasional. yang alhamdulillah di tahun 2015 itu menjadi taman nasional dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Oh, udah Pak Jokowi Pak ya? Jokowi langsung, dan tidak banyak taman nasional yang langsung
diresmikan oleh Wah, Presiden Republik Indonesia. ya boleh dong aplaus dulu buat Taman Nasional Tambora ini. Oke, tadi itu sekilas tentang Kak Denny ya. Beliau asli orang Lombok, Lombok Tulen. Kakek, bapaknya juga Rimbawan dan sekarang beliau adalah seorang Rimbawan dan memang dia hafal betul lah tentang Tambora karena kan beliau yang merintis lah, bisa dikatakan demikian ya, Kak Denny ya. Oke, selanjutnya begini Kak Denny, apa namanya, Tambora ini kan bisa dibilang dia adalah taman nasional yang masih baru lah, Ya, masih masih muda. Bagaimana nih strateginya Kak Denny nih untuk mengimbangi kakak-kakaknya yang lain lah, ya. Taman Nasional Rinjani, Hmm. Taman Nasional Bromo, atau Baluran dan Taman Nasional yang gimana cara strateginya nih Kak Denny nih untuk mengimbangi hal itu? Ya, Taman Nasional Tambora ini perjalanannya cukup panjang. Sekarang usia organisasinya 8 tahun. Tentunya suka duka mengawal organisasi baru itu banyak sekali Mhm, dinamikanya, Bang. Mengawali dengan 11 orang staf iya, saat itu dan gedung bangunan mhm, seukuran ruangan kepala balik KSDA NTB dulu kita mengawali itu. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa bekerja cepat, bekerja tepat, dan bekerja akurat. Kebetulan skuad Tambora saat itu anak-anak milenial, berarti masih muda squad semua. Tambora ya Skuad istilahnya, squad Tambora Tambora, keren juga itu masih panggilan. muda semua, masih muda semua, kelahiran sebagian besar itu kelahiran kelahiran di bawah 80-an. Saya mungkin yang paling senior di situ setelah periodenya Pak Saipul yang kelahiran tahun 75. Semangat-semangat muda inilah yang menjadi modal yang bikin saya yakin bahwa Tambora mestinya bisa sejajar dengan UPT-UPT lain, 74 UPT yang ada di Dijen KSDAI dan UPT-UPT lain yang di KLHK. Ini spirit yang kami pegang dan terus belajar dari nol. Saya dulu awalnya jadi di BKSDA NTB, harus bertransformasi, berpikir bagaimana caranya di bagian tata usaha yang menjadi tugas baru saya saat itu Mhm. harus belajar cepat. Belajar cepat untuk bisa menyesuaikan dengan UPT-UPT lain. Jadi di situ kita belajar, belajar betul-betul membangun organisasi dari nol, dari pondasi awal sampai kondisi saat ini. Berarti modalnya Tambora tuh sekarang nih punya squad Tambora yang milenial yang semangatnya luar Iya, biasa dan betul, optimis ya bisa apa betul. namanya mengimbangi ya Ya, eh, betul. kakak-kakaknya yang lain. Iya. Betul. Squad itu lebih kepada kata penyemangat sebenarnya. Penyemangat bahwa ini pasukan, bukan bukan pegawai biasa. Ini pasukan yang harus bisa digenjot dari sisi semangat dan etos bekerjanya gitu. Itu ya makanya pakai squad. Tadi selain modal tadi itu kan modal internal tuh. Ya, Kalau dari apa ya dari pihak luar misalnya dukungan dari Pemda kah atau pihak-pihak lain seperti apa untuk percepatan di Tambora itu? iya. Kalau dukungan eksternal tentu Pak Gangga karena inisiasi proses perubahan fungsi pun kita mengawali dari dukungan gubernur. Pak Gubernur yang Hmm, mengusulkan, inisiatornya Balik SDA NTB dan Bupati Bima dan Dompu yang merupakan wilayah administrasinya Tambora tentunya dukungannya luar biasa. Dari sisi kebijakan, dari sisi regulasi, bahkan dari sisi penganggaran. Di mana saat ini Taman Nasional Tambora sudah didukung oleh akses jalan lingkar Tambora udah yang temu gelang waktu itu sudah ya. temu gelang, di mana yang wilayah sisi Kabupaten Dompu itu statusnya jalan nasional. APBN masuk di situ dari Kementerian PU. Kemudian dari akses yang sisi Bimanya itu berstatus jalan provinsi, intervensi APBD Provinsi NTB itu sangat luar biasa. Termasuk jalan-jalan akses ke pintu masuk dari jalan raya ke pintu masuk Oimarai yang sekarang menjadi destinasi favorit Oh, di Maret Taman itu yang Nasional. air terjun itu ya? Iya, Oh, betul sekali Kak betul Anggo, yang betul. sekarang sudah eh, secara jumlah itu Taman Nasional Tambora sudah bermetamorfosa jadi destinasi wisata yang per Oktober kemarin sudah dikunjungi 18.000 kunjungan. 18.000 kunjungan. delapan Itu belas itu ribu mix ya kunjungan. antara asing dengan Nusantara itu di mix. Di Max, tetapi yang menjadi menarik tantangan bagi kami skuad Tambora melihat dari sisi kualitas kunjungan itu hanya 274 yang orang asing dari 18.000 itu. Sehingga upaya-upaya promosi, berinovasi itu terus kami lakukan. Salah satunya adalah melakukan kegiatan promosi mobile
di beberapa destinasi yang sudah ramai, destinasi super prioritas. Mhm. Yang sudah kita coba lakukan adalah membuka booth promosi mobile di Kek Mandalika. Berarti langsung ke spotnya ya? Langsung Oh, spotnya, langsung ke lokasi-lokasi yang menjadi sasaran karena pangsa pasar untuk Tambora ini harusnya itu pangsa pasar mancanegara, mhm. terutama dari wisatawan mancanegara dari benua Eropa karena bisa saya katakan Tambora lebih dikenal di Eropa Oh, daripada di terkait Bima yang atau tadi ya, Dompu, cerita tadi tuh betul. ya, yang Karena letusan Napoleon tuh ya, 15 1815, ya? Napoleon Bonaparte kalah Betul. perang dan sampai sejarah diciptakannya sepeda kan dari letusan Tambora. Oh, jadi ada Ya, kaitannya ya? ada Ini kaitannya. informasi baru nih, Sobat Harmoni. Ternyata sepeda tuh gara-gara letusan Letusan Tambora Tambora. ya. Itu ya, tadi berarti kan, apa namanya, dukungan dari Pemda itu luar biasa. Nah, kemudian kalau dari masyarakat gimana nih? Imbal balik apa yang Tambora berikan ke masyarakat dan sebaliknya juga bisa Iya, diceritakan? untuk masyarakat sendiri, Taman Nasional Tambora mulai dari awal tahun kita sudah melanjutkan program-program dari BKSDA NTB Mhm. dalam bentuk pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat dan alhamdulillah saat ini sudah terlihat kantong-kantong ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Di depan bisa dilihat ada produk kopi itu dari kelompok masyarakat lereng Tambora, ini kopi robusta. Robusta ya? Ini berasal dari lereng Tambora sisi jalur pendakian Pancasila. Kemudian ada jahe merah, ini produk jahe merah dari kelompok Tani Karyasari, salah satu kelompok binaan kami. Kemudian ada kelor, itu juga kelompok binaan dari masyarakat Oisaro. Ini baru tiga, sebenarnya Berarti ini 3 produk dari 3 kelompok ini? tiga Berarti kelompok, banyak kelompoknya berarti banyak ya? sekali kelompoknya. Belum lagi yang bergerak di bidang jasa. Kalau madu? Madu ada di Madu Citra Lestari, kebetulan belum panen nih Pak, Oh Pak, gitu. Kak Gangga, jadi saya nggak sempat bawa, nanti saya kirim lah. Karena Terutama buat Pak Mirwan tuh, yang perlu kayaknya distimulus biar dengan madu, biar staminanya mantap ya. biar staminanya mantap, Karena kan Tambora itu kan ada di Sumbawa, Sumbawa kan identik identik dengan madu. madu. Berarti tadi apa namanya ya, masyarakatnya ternyata sudah cukup ya sudah punya Iya, produk berarti sudah punya produk, udah keren sekali ini, Mbak. betul. Udah ini sudah dipasarkan internasional atau masih Masih lokal, masih lokal masih ya? lokal di setiap-setiap event pameran kami bantu untuk pemasaran, termasuk koperasi juga bergerak di membantu pemasaran, baik secara langsung maupun secara penjualan secara online, termasuk madu. Ini bentuknya produk UMKM, ada lagi yang bentuk jasa wisata, Kak Gangge. Mhm. Di Taman Nasional Tambora, walaupun baru lahir 8 tahun, sudah ada 2 kelompok penyedia jasa transportasi wisata pendakian menggunakan kendaraan. Kita ngoff-road, Berarti maksudnya itu menggunakan kendaraan mendaki mendaki Gunung Tambora gunung menggunakan kendaraan. Baru dengar kan? biasanya kan daki gunung kan jalan kaki gitu Jalan kan? kaki, trekking. Kalau di Tambora, itu ada 2 jalur pendakian yang menggunakan kendaraan. Mhm. Yang pertama Jalur pendakian Piong di ya, sisi Kabupaten Bima dan jalur pendakian Doroncanga di sisi Kabupaten Dompu. Dia menggunakan kendaraan sampai pos terakhir. Kalau untuk Piong sampai pos 5, eh, ada staf BKSDA dulu, namanya Pak Mirwan, juga saya pernah mhm, menggunakan kendaraan sampai di sana dan sampai posisi perintis saat itu, perintis jalurnya ya? merintis jalur sampai pos terakhir, kemudian jalan hanya butuh waktu 1 jam, Kak Untuk Gangge, sampai ke untuk puncak, sampai di puncak, untuk untuk sampai di summit, melihat kalderanya lihat yang luar biasa kalderanya. itu. Oh 7 kilo ya Ya, diameternya? diameternya 7 kilo, 7 kilometer dan Berarti yang terbesar. berarti ya, berarti itu bedanya berarti ya, apa namanya, Tambora dengan Rinjani dan yang lain-lain ya. Kalau Mm. Rinjani kan hanya dengan kaki melihat Iya, pemandangan, betul. tapi kalau Tambora bisa berkendara Bisa tadi, bisa berkendara, juga bisa sekali. dengan Nah, kalau yang untuk yang jalan kaki di titik mana aja, titik untuk pendakiannya? murni trekking ada di 2 jalur, di jalur Kawindatoi dan di jalur Pancasila. Itu dengan durasi perjalanan untuk yang biasa mendaki bisa 2 hari 1 malam, untuk Mhm. pemula bisa 3 hari 2 malam untuk Berarti kan mencapai tidak puncak. saling mengganggu berarti kan? Tidak saling Tidak saling mengganggu, mengganggu, kan khawatirnya kita lagi berbeda-beda, naik gunung tahu-tahunya ada mobil beda, off-road kan, ah, memang sesuai udah karakter sudah dari beda jalur ya jalur-jalur berarti. Kalau tersebut. mau off-road lewat jalur sini, kalau mau Betul, jalan kaki lewat lewat jalur betul. sini. Kemudian apa ya?
kemarin saya sempat, lihat-lihat di YouTube, sempat searching juga bahwa, apa itu tagline-nya, selain Tambora Menyapa Dunia ada tagline yang baru tuh, pendakian berkendara kelas dunia. Dunia, Itu ya. gimana itu? Ya, karena tadi sejalan dengan potensi tadi adanya Mhm pendakian menggunakan kendaraan, tapi kendaraannya khusus 4x4, mhm. tidak bisa menggunakan kendaraan yang biasa. Jadi, kenapa berkelas dunia? Karena akan menjadi satu-satunya pendakian gunung yang menggunakan kendaraan off-road. Oh, iya, jadi belum belum ada ya? Belum ada di dunia Di ini yang menggunakan di kendaraan dunia, kita off-road, nggak naik Indonesia lagi, di dunia di ya berarti? dunia. Kalau yang di Bromo itu Di Bromo, dia di lautan pasir lautan pasir, ngoprotnya. yang Merapi? Merapi sama, Oh, dia hanya Merapi di Larvatur aja, Darbatur, menggunakan tidak off-road, tidak tidak sampai sampai ke ke puncak. puncak. Oke oke. Tapi untuk Tambora ini bisa sampai mendekati puncak. Hanya jalan trekking butuh 1 jam sudah sampai puncak dari stasiun terakhir. Jadi begitu kita tagline menjadi wisata pendakian kelas dunia, dulu nyebutnya pos, Mhm, Kakangge, sekarang stasiun, stasiun kan biar ya? lebih keren Lebih gitu keren, kan. betul. Dan kita sudah siapkan semua untuk mengarah ke destinasi berkelas dunia. Mulai dari penyiapan kapasitas SDM masyarakatnya, Mhm. melalui pelatihan bahasa Inggris 2 kali 1 minggu, Itu yang kami nyiapin dari Taman dari Nasional? Taman Nasional Tambora bekerja sama dengan Stipar, Sekolah Stipar Tinggi di Pariwisata. Ilmu Pariwisata. Kemudian dibantu juga ada SDM-SDM kami yang punya kemampuan berbahasa Inggris yang luar biasa, itu kita berdayakan untuk mengajari tadi calon-calon guide dan porter masa depannya Tambora. Itu targetnya tuh kapan tuh tercapai kira-kira tuh yang Ya, mimpi kita dan harapan dari Bapak Direktur PJLKK, Pak Dr. Nandang, itu diharapkan mampu bergerak mulai dari 2025 mhm. dan 5 tahun ke depan. Cukup satu RPJMN, Tambora sudah jadi bermetamorfosa menjadi sebuah destinasi berkelas dunia. Pokoknya running tuh di 2027 berarti ya? Ya, running 2025, Oh, running running 2025, 2025 sampai 2030. berarti 2004, 2005 nih menyiapkan Masih persiapan, persiapan. prakondisi, dokumen grand design sudah kita susun, sekarang tinggal proses penilaian dan pengesahan. Wah, ya ada kopi kita nih, jangan-jangan Wah, kopi asik nih. kopi Ini kopi mana nih? kopi robusta lah, kopi Tambora Oh, ya? Ya, Mbak Lis ya? Dari Pak Denny. Oke, wah, asik. sambil Terima ngopi kita kasih Kak nih. Gangge. Iya. Dicoba dulu kopinya. Wah, Hanya keren ini. hanya Rijal yang punya kopi nih. Kayaknya ketahuan banget ini. Saya alumni BKSD NTB, jadi tahu kalau saya ngopi nggak pakai gula. Iya, dihafal jadinya ya. Jangan udah request duluan. Berarti 2025 itu sudah sudah jalan ya? Sudah, 2025. Kalau 2024 ini apa yang tadi sudah sampai bahwa grand design-nya ya. sudah ada. Kemudian untuk infrastrukturnya gimana? Kan kalau jalan 2000, off-road kan nggak bisa sembarangan kan kalau ya, harus ada. betul. Nanti di 2 jalur ini akan menjadi lokus dari grand design yang sudah tersusun. Mhm. Itu akan dibangun berbagai fasilitas. Namanya berkelas dunia sampai spa, sampai kafetaria, arshop semua akan kita lengkapi di stasiun pertama, kemudian di stasiun 3 dan stasiun 5 untuk jalur pendakian Piong. Liong ya? Kemudian fokus untuk jalur pendakian Doroncanga nanti ada di stasiun 1 yang sekarang jadi Santuari Rusa, Mhm. kemudian nanti akan difokuskan di stasiun 3. Itu ada glamping, kemudian ada guest house, kemudian ada klinik kesehatan, kemudian tempat spa, kemudian kebutuhan-kebutuhan berstandar internasional itu akan kita siapkan. Akan kita hadirkan di Taman Nasional Tambora di 2 jalur. Karena harapan kita semua, Taman Nasional Tambora karena ini masih baru, ini bisa menjadi model bahkan super model pengelolaan TN yang ada di Indonesia. Iya, karena beda Harapan kan, beda beda, beda 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 sih. betul. Kalau existing-nya sekarang kondisinya gimana tuh? Jaraknya berapa lama gitu misalnya dari yang Doroncanga, kemudian yang dari Piong. Kalau existing-nya kondisi saat ini? Kondisi aksesibilitas Mhm. eh,
saat ini dari Bandara Bima kurang lebih untuk pintu pendakian terdekat jalur Piyong itu butuh waktu 2 jam. Kemudian dari Piyong kita menuju stasiun terakhir, stasiun 5 itu kita harus off-road 3,5 jam. Off-road ini wisata, Iya, bukan bukan naik seperti naik seperti angkutan angkutan, yang heeh. kadang kita ya selesai nyampe tujuan kita merasa lelah dan capek, yang Capek, ada pegel-pegel, iya, tapi kalau di Tambora akan berwisata sepanjang di karena perjalanan, view-nya berwisata keren off-road. kan. Karena view kiri kanan di Apit Teluk Saleh dan Teluk Mhm, Bima ini saya pikir sebuah tawaran destinasi yang luar biasa, Kak Gangga, yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Ini yang kita harapkan. Eee, Memang di kondisi saat ini existing sudah siap kalau untuk berbicara, fasilitas mendukung. mhm, Jalan, terus kesiapan masyarakat, masyarakat ini secara paralel terus kita siapkan siapkan. ya. Termasuk mitra-mitra kita persiapkan sebagai volunteer, sebagai, entah itu berstatus sebagai MPA, MMP, dan lain-lain. Nanti ini akan menjadi satu kesatuan, landscape pengelolaan dengan Muyu Satonda yang saat ini masih dikelola BKSDA NTB. Jadi mau dijadikan apa istilahnya ya, Satu satu landscape. satu landscape ya. Nah, kalau ini bisa terwujud, perencanaan yang terintegrasi, Muyu Satonda 1 TN dengan Tambora 1 TN, maka ini akan menjadi sebuah konsep pengelolaan terintegrasi TN dengan kekomplekan ekosistem yang paling lengkap. Dari bawah laut, terestrial, Sampai sampai puncak puncak gunung. gunung ya, Tidak ada TN lain selengkap selengkap Muyu, di Satonda, Satonda dan dan Tambora. Tambora. Betul betul. Tidak ada. Tapi ngomong-ngomong tuh besar kayaknya biayanya tuh ya? Kan Anda tadi Ya, bikin berapa stasiun, kemudian setiap stasiun ada fasilitas, iya, apalagi kelas dunia tuh, kelas gimana tuh dunia. strateginya tuh Kak Denny Betul. tuh? Jadi kita akan membangun secara bertahap. Mhm, Budgeting yang dibutuhkan tidak besar sih sebenarnya kalau berbicara 5 tahun ke depan. oke, Budgetingnya hanya 24 sampai 30 miliar. Kalau kita rata-ratakan berarti dalam 1 tahun itu hanya butuh 5 lima miliar miliar. untuk membangun setiap stasiun. Kebetulan fokus yang menjadi lokus kita itu ada 5 stasiun. Mhm, Stasiun 1, stasiun 3, dan stasiun 5 untuk Piyong. Ditambah lagi yang jalur Doroncanga itu ada stasiun 1, kemudian ada stasiun 3. Jadi kita akan garap per per tahun ini. tahun ya? Setiap stasiun kita selesaikan dulu stasiun pertama, kemudian kita melanjutkan lagi yang stasiun 1 yang ada di Doroncanga yang Rencana. sudah ada bangunan pengelolanya. Saya pikir kalau budget setiap tahun hanya butuh sebenarnya hanya 6 miliar. Setiap tahun ketika mimpi kita di 5 tahun ke depan ini sudah menjadi destinasi dengan fasilitas sudah berkelas dunia. Semua akan terstandarisasi, Kak Ganggu. Dari sisi SDM, kemudian guide dan porternya Iya, harus betul. bersertifikasi, Semua kan sekarang harus ada sertifikasi sertifikasi sekarang kompetensi, kompetensi, betul. betul. Dan kita sudah memulai ini, Kak Angga, memulai dengan memberikan pelatihan-pelatihan hospitality Mhm, kepada masyarakat. Mungkin masyarakat yang tadi tidak tahu cara menata spray, kemudian tidak tahu cara bikin menu sarapan, menu makan, dan lain-lain, sudah disiapkan sekarang. berarti SDM-nya sudah 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 siap berproses lah, terus proses ya. terus ya, Sudah keren lah. beberapa kali kita berikan pelatihan. Kemudian ini, tadi kan kita putar-putar balik ya, Kak, Ya, ya. Kak Denny kan tadi kan, bercerita bahwa mengawal. ya, Nah, ada perubahan signifikan nggak sekarang? Dari yang tadinya 3 3 apa ya, 3 kawasan ya, CA, ya. kemudian TB, kemudian SM, sekarang menjadi taman nasional, Hmm, terutama di masyarakat ya. itu. Sangat terasa kalau perubahan. Makanya saya katakan di awal, Tambora itu sudah bermetamorfosa. Mhm, Sudah bermetamorfosa, kalau saya boleh mengutip salah satu kalimat dari Camat Tambora, mhm. sahabat saya, Pak Dr. Andes Isra. Beliau menyampaikan dulu Tambora itu tempat buangan, tapi sekarang sudah menjadi tujuan Wih, keren tuh, dalam konteks tadi penugasan dan penugasan lain-lain. lain. Dulu Tambora itu identik dengan kalau PNS-PNS nakal ditaruh di situ. Termasuk berlaku juga untuk teman-teman di kabupaten dan provinsi. Nah, sekarang dengan lahirnya Taman Nasional, Kak Gangge,
infrastruktur sudah mulai terlihat. Jalan Lingkar Tambora Lingkar sudah Tambora. terhotmix semua 100%, kemudian beberapa fasilitas sudah terbangun. Di situ ada pabrik gula sekarang, PT Sukses Mantap Sejahtera, kemudian ada usaha untuk industri kayu putih, ada di namanya PT Sanggar Agro di sisi Kabupaten Bima, dan konon ceritanya itu menjadi sebuah industri kayu putih terbesar di Terbesar. Indonesia. Nah, sektor-sektor inilah saat ini menjadi salah satu poros pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Lingkar Tambora. Berarti dengan ditetapkannya menjadi taman nasional itu, perhatian Pemprov, Pemda itu semakin Iya, fokus ke sana ya? sudah otomatis, Ah, Kang. otomatis ya. Mereka sudah mulai terbuka, Dan hasil bahkan itu mengundang investor-investor tadi investor-investor untuk datang. untuk berinvestasi di Lingkar Betul, di betul, Kang. kabupaten. Bahkan pemerintah Kabupaten Bima sudah merasakan PAD dengan adanya Taman Nasional Tambora. Gimana kan PNBP kan masuk ke Iya, kita aja. itu yang kita pikirkan jangka panjang untuk mengasuh Tambora yang benar. Mm-mm. Artinya kita sudah berbagi peran dengan teman-teman di kabupaten khusus untuk beberapa objek wisata. Salah satu yang saya contohkan adalah objek wisata air terjun Oimarae yang Heeh. tadi kita kupas. Jadi kami membagi peran, silakan teman-teman di kabupaten untuk melakukan pungutan, penataan, pengaturan areal parkir. Oh iya. Jadi PAD-nya bersumber dari situ. Kami hanya mendapatkan pemasukan dari tiket masuk kawasan berikut dengan atraksi-atraksinya. Trekking kah, membawa kamera kah, atau camping. Itu yang masuk menjadi PNBP KLHK. KLHK. Sedangkan parkir dan lain-lain, karena itu di luar, kami tidak mau egois untuk magerin sekali kita Mm-mm. siapkan parkir, biar Pemda Pemda yang yang menyiapkan infrastrukturnya. jadi Dampaknya apa? Dampaknya dukungan dari Pemda Kabupaten Bima ini luar biasa. Mereka membangun jalan akses, Kak Angge, dari jalan raya menuju menuju objek objek wisata wisata. Oimarai. Ya, ya, ya. Itu bagi Memang perannya seperti itu itu. kolaborasi yang kayaknya bisa kita tiru itu ya Iya, untuk betul semua sekali. pengelolaan kawasan. Apa kita tanya lagi? Ada pertanyaan? Saya ngopi dulu. Iya, ngopi dulu ya. Ya, ngopi dulu. Ah iya betul. Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman-teman lah di sinilah di kantor KSDA ini. Ternyata ada yang ngefans nih sama sama Kak Denny nih. Ada yang Wah, ngefans dengan wadah ya ya ngefans. ada yang ngefans nih. Jadi dia titip titip pertanyaan katanya. Heeh. Tolong tanyakan ke Pak Kepala Bali Tambora, kok bisa ya kerjanya begitu luar biasa semangat itu. Ketika kan dia melihat Kak Denny dari sini sampai perjalanan dia ada di sini. Kok bisa nggak pernah kendor tuh? Ya. Nggak pernah kendor. Apa sih yang bikin? Apakah memang madunya yang luar biasa kah? Atau tukang pijet yang di rumah gitu enak pijetannya sehingga Wah, tetap tetap semangat gitu loh Kak Angga bisa aja. Ya, lebih kepada panggilan hati ya. panggilan. Panggilan hati untuk bekerja, memberikan yang terbaik untuk negara ini. Dan alhamdulillah eh, saya pun berada pada posisi saat ini, mungkin suatu hal yang tidak mudah bagi Mm-mm. saya. Jatuh bangunnya karir saya itu ya sudah saya rasakan begitu panjang perjalanan sampai punya kesempatan mengawal sebuah organisasi baru sampai kepada saat ini sudah berusia 8 tahun, dan mudah-mudahan akan lahir adiknya nanti Moyo Satonda Oh nih yang ya. kita harapkan, juga bersebelahan nih dua taman nasional, jadi ada UPT baru lagi di NTB. Lebih kepada tadi lagi saya bilang lebih kepada panggilan hati untuk selalu memberikan yang terbaik lah untuk organisasi. Jadi mengalir aja gitu ya. Mengalir saja. Seperti apa? Kerjanya Kerja ikhlas. ikhlas, Udah mengalir. ya seperti itu. Saya bingung lagi apa ya. Oke, sobat sobat Harmoni, tadi sudah ada tadi titipan pertanyaan tadi ya dari salah satu rekan kerja kita di KSDNPB. Selanjutnya ini Kak, kerja 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 kamu nih healingnya ngapain kalau healing? Ya, healingnya hampir setiap hari sih kita healing. Kalau ke kawasan saya menganggap wisata. Oh gitu ya, jadi Iya, kalau saya lagi suntuk di kantor, kan saya dari BKSDA memang eh,
tidak nyaman untuk selalu berada di belakang meja. Saya Mhm. ke resort, ketemu teman-teman, bersilaturahmi dengan masyarakat. Bahkan ada salah satu resort itu yang bisa saya datangin setiap minggu, sampai kepala resortnya pusing. Iyalah. Pusing setiap minggu tuh. Saya kan, ke Lombok kalau ada tugas nih, Mhm. Lombok kalau ada tugas, jadi saya jarang pulang. Jadi kalau saya libur, saya mesti ke resort itu, resort terdekat yang saat ini kita jadikan resort model percontohan karena di Mmm. situ ada pemberdayaan masyarakatnya. Masyarakat MPA itu sudah basisnya ekonomi, Kak Gangge. Produknya apa deh? Produknya dia madu trigona. Mmm. Madu trigona itu merupakan, bantuan dari teman-teman PKHL, Ditjen PPI, kemudian ada budidaya ikan, ikan nila yang setiap saat mereka bisa panen, untuk membantu operasional mereka selain tadi, ada kegiatan-kegiatan dari Balai Taman Nasional Tambora yang bisa mereka ikuti. Jadi healing itu ke Ke kawasan, kawasan, ketemu masyarakat, ketemu ya healing-nya masyarakat. kerja juga. Tinggal kita lihat aja itu sebagai pekerjaan atau Oh iya, sebagai tinggal anu ya, proses. mindset kita ya. Ya, Betul. betul. Oke, sudah cukup banyak ya? Udah cukup ya? Oke, terakhir mungkin Kak Denny nih, kenapa sih saya harus main ke Tambora gitu? Ini Ya, kenapa sih harus Sobat Harmoni main ke Tambora ya, gitu? ya, eee, main ke Tambora itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kawasan kita tidak perlu jauh-jauh ke Afrika, Oke, cukup ke Tambora. Karena miniatur Afrika itu ada di Tambora, Tambora. terutama dari sisi Duruncanganya. Kehidupan liar itu ada di Oh ya, savana dengan savana itu ya. luas seluas mata memandang. Dengan view Teluk Saleh dan Pulau Moyo tadi. Makanya saya bilang satu landscape Satu landscape. pengelolaan yang luar biasa ini kalau bisa dipaduserasikan dan diintegrasikan. Kemudian dari ketika kita ingin melakukan pendakian, kita bisa menikmati sunrise di stasiun 3 jalur pendakian Doroncanga maupun di stasiun 5 jalur pendakian Piong. Yang Uniknya di Tambora, Kak Gangge, eh, kalau kita melakukan pendakian, kita ingin mengejar sunrise di puncak. sunrise di puncak yang di Ya, jadi kita harus bangun subuh bahkan dini hari. Tapi di Tambora beda, Kak Angga. mhm, Kita bisa menikmati sunrise itu di stasiun terakhir pendakian. Setelah kita puas, kita bisa santai ke ke puncak. puncak. Jadi tidak harus dan tidak wajib kita bangun subuh atau bangun dini hari. Seperti halnya kita ingin naik di Bromo atau kita ingin melihat sunrise di Penanjakan penanjakannya Bromo Tengger Semeru atau kita ingin ke puncak summitnya Gunung Rinjani, kan kita harus dari ya pos di terakhir, dini hari ya. mereka masih pos kan, kami udah stasiun, mereka harus pengunjung itu atau pendaki itu harus bangun berangkat dan langsung trekking itu antara jam 3 atau jam 4 supaya mereka bisa menikmati sunrise Sunrise di summit. Kalau di Tambora menikmati sunrise cukup di di stasiun stasiun terakhir. terakhir. Jadi kita bisa naik setelah sarapan, kita bisa ini, jadi hanya untuk tadi ingin melihat view gagahnya Oh, yang saksi letusan 1815 berupa kaldera yang sangat besar. berarti tadi baru 2 ya? Mm. Ada miniaturnya Afrika, Afrika, kemudian bis ada The Great apa namanya, Great Caldera dia Great kalderanya, merupakan, saksi betul, kalahnya ya, Napoleon Bonaparte. betul. Di sisi lain, selain menikmati tadi proses pendakian, di Lingkar Tambora juga masih tersedia beberapa situs-situs sejarah kesultanan yang bisa menjadi destinasi wisata tambahan, Oke, alternatif. Contoh di Iwibura itu masih ada pesanggrahan. Pesanggrahan itu ada beberapa artefak-artefak yang dulu merupakan peninggalan Kesultanan Pekat, Tambora dan Sanggar. Sanggar. Masih ditemukan sampai sekarang dan artefak-artefaknya masih dimuseumkan di Sanggaran itu. Kemudian dari sisi wisata religi, di sana ada pura yang cukup dikeramatkan oleh saudara-saudara kita yang
berkeyakinan agama Hindu dan Mhm. bahkan, dari Mataram, dari Bali pun datang beribadah ke pura yang ada di Uebura di lingkar Tambora. Selain itu, di sisi, yang mengelilingi Tambora ini dikelilingi oleh lautan, ada beberapa situs atau lokasi-lokasi objek wisata yang bisa kita nikmati. Ada Madaui Tampuro, mau di ma air mata air Hodo, dan beberapa lokasi wisata yang bisa kita nikmati selain tadi pendakian. Pendakian, Jadi sekali berkunjung ada beberapa atraksi yang atraksi. bisa Jadi lengkap ya, dinikmati, jadi kalau dilengkapi. Sobat Harmoni datang ke Tambora, selain mendakinya juga bisa dengan apa, 2 alternatif ya, Ya, bisa dengan jalan kaki, bisa juga dengan kendaraan, kemudian view-nya juga, ya, luar biasa, ada savananya dengan hidupan liarnya, kemudian ada The Great mhm, Caldera-nya yang merupakan, saksi ya, ya, letusan yang mengakibatkan Napoleon Bonaparte kalah. Kemudian di lingkar Tamboranya pun ada situs-situs, ya, budaya ya, budaya, sistem situs budaya, kesultanan. heeh. Jadi ya komplit lah. Oke Sobat Harmoni, seperti biasa kita juga ada giveaway ya untuk Sobat Harmoni yang, sudah menyaksikan podcast kita. Nanti giveaway-nya nanti dari Ya, dari Taman iya, Nasional Tambora. apa aja itu biar Hadiahnya banyak, banyak ya? banyak. Nanti kita siapkan kaos, atribut, kemudian ada tumbler, kemudian ada topi, kemudian ada Oke, juga bagi yang senang baca, mhm. Kak Gangga kita siapkan satu buku khusus edisinya memang sejarah letusan Tambora, menyingkap masa lalu, membaca masa depan. Oh iya, Itu banyak yang penulisnya bukan kaleng-kaleng itu, mhm. penulisnya Agus Priyono, penulis National Geographic Indonesia. Keren keren Mas Agus, saya kenal Ya, tuh, Mas Agus Gondrong tuh. iya betul betul lah. Keren keren keren. Oke tadi, itu ada beberapa hadiah atau giveaway yang akan diberikan oleh Ya, Kepala Balai Taman Nasional Tambora untuk Sobat Harmoni. Nanti caranya bisa dilihat di deskripsi dari channel, YouTube kita ya. Oke Kak Denny, terakhir, kata-kata hari ini untuk Sobat Harmoni. Tambora, the truly caldera. Mendaki hobimu, Tambora tempatnya. Wih, mantap, itu dari Kak Denny ya. Legenda Jepang mengatakan, "Hiduplah seperti pohon, walaupun daunnya gugur, kemudian buahnya berjatuhan, dimakan orang, dimakan burung, dia tetap tumbuh dan menunggu waktu yang tepat untuk, eee, berdaun kembali dan berbuah Ya, kembali." Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam salam harmoni. harmoni.